Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Ori Dwi Oktanur. Di video kali ini Ori bakal membahas dan mengkaji lebih dalam tentang kajian stilistika pada sebuah cerpen yang berjudul Keroncong Pembunuhan. Cerpen Keroncong Pembunuhan ini akan dikaji oleh peneliti untuk menguraikan dan mengungkapkan gaya bahasa yang telah dimanfaatkan oleh pengarang dengan mempergunakan ilmu stilistika, yaitu kajian stilistika terhadap cerpen tersebut yang membahas tentang bagaimana unsur gaya bahasa, diksi, dan pemanfaatan bahasa yang digunakan oleh pengarang. Nah, stilistika ini berada di tengah-tengah antara bahasa dan kritik sastra. Fungsi stilistika itu adalah sebagai jembatan antara keduanya. Bahasa sastra sebagai media ungkapan perasaan, pikiran, dan batin pengarang, di mana berkaitan dengan erat dengan gaya. Gaya bahasa merupakan cara pengarang memilih, menata, dan menempatkan kata dalam susunan kalimat sehingga memiliki pengaruh atau efek tertentu bagi pembaca. Stile merupakan cara penggunaan bahasa dalam mengungkapkan maksud seseorang kepada orang lain. Adapun stilistika merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkaji stile ini. Stilistika adalah ilmu tentang gaya, sedangkan stil secara umum adalah cara-cara yang khas bagaimana segala sesuatu diungkapkan dengan cara tertentu sehingga tujuan yang dimaksud dapat dicapai secara maksimal. Nah, metode yang dipakai yaitu penelitian ini menggunakan metode kualitatif sastra dengan tujuan untuk menemukan makna dan fungsi stilistika pada cerpen Keroncong Pembunuhan. Hasil kajian unsur leksikal dalam cerpen Keroncong Pembunuhan dapat dilihat berdasarkan kompleksitas kata, penggunaan kata formal non-formal, penggunaan kata dari bahasa asing, dan jenis kata yang digunakan. Kompleksitas kata terbagi menjadi dua, yaitu kata kompleks dan sederhana. Dari hasil analisis pada cerpen Keroncong Pembunuhan ini banyak ditemukan kata sederhana. Misalnya malam, tubuh, pohon, wanita, muda, tawa, lantai, mendengar, dan sebagainya. Hal ini dapat menimbulkan efek estetis. Cerpen ini terkait penyampaian makna yang dikemas dengan pilihan kata yang praktis dan dengan notasi atau lugas, sehingga pembaca mudah menangkap isi sekaligus memaknai cerpen tanpa perlu menafsirkan kata-kata yang sulit dipahami. Penggunaan kata dari bahasa asing dalam cerpen Keroncong Pembunuhan hanya sedikit, yaitu bahasa Inggris, headphone, talkie, and catering, dan please, dan dari Cina ada cheongsam. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendayagunaan kata dari bahasa asing dalam cerpen ini hanya sebagai variasi cerpen saja dan tidak digunakan sebagai penekanan secara khusus. Dapat dikatakan pula bahwa pengarang lebih nyaman dan suka menggunakan bahasa Indonesia daripada pekodean bahasa dari asing. Hasil kajian unsur gramatikal dalam cerpen Keroncong Pembunuhan dapat dilihat berdasarkan kompleksitas kalimat, jenis kalimat, dan jenis frasa. Penggunaan bentuk struktur yang dominan dalam cerpen Keroncong Pembunuhan yaitu adalah penggunaan bentuk struktur kalimat sederhana. Hal tersebut memberikan efek estetis, yaitu munculnya kesan cerpen ini disampaikan dengan sederhana, namun tidak mengaburkan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Pemilihan bentuk struktur kalimat dalam cerpen ini tepat, baik kalimat sederhana maupun kompleks. Hal ini disebabkan struktur kalimat itu memperjelas makna yang ingin disampaikan
dan beberapa penekanan terhadap makna tertentu. Struktur kalimat kompleks digunakan untuk memperjelas makna yang ingin disampaikan. Tampak ada pada kutipan cerpennya, yaitu sebagai berikut. Tentu lebih menarik lagi kalau tubuh ini terpental ke kolam renang dengan suara bergedebur. Tentu lebih menarik lagi kalau tubuh ini terpental ke kolam renang dengan suara bergedebur sehingga airnya muncrat membasahi pakaian para tamu, dan kolam renang itu segera berwarna merah karena darah dan wanita-wanita berteriak. Untuk penekanan terhadap makna tertentu tampak pada penggunaan beberapa kalimat sederhana, yaitu biar saja. Bukankah ia seorang pengkhianat bangsa dan negara? Ia pantas mendapatkan hukumannya. Buset, lagu keroncong itu lagi. Jelas sekali di telingaku. Dan aku menatap mata orang itu. Astaga, kulihat ia berkeringat dingin, gelisah. Penggunaan jenis kalimat yang dominan dalam cerpen keroncong pembunuhan adalah kalimat deklaratif. Hal ini memberi efek estetis, yaitu munculnya kesan cerpen ini disampaikan dengan pernyataan-pernyataan, namun tidak mengurangi pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Pemilihan jenis kalimat dalam cerpen ini tepat, baik kalimat deklaratif, imperatif, interogasi, dan minor. Keempat jenis kalimat tersebut mempunyai penekanan, tujuan, dan bentuk yang berbeda, namun secara keseluruhan mampu memperjelas makna yang ingin disampaikan. Berikut ada contoh kalimat deklaratifnya, yaitu sebagai berikut. Lagu keroncong itu membuatku mengantuk, padahal malam ini aku harus membunuh seseorang. Kutipan selanjutnya, orang-orang tua memang menyukai lagu keroncong. Ini membuat mereka terkenang-kenang akan masa lalunya. Kalimat imperatif, kutipannya sebagai berikut. Jangan main-main. Kutipan selanjutnya, nanti dulu, tunggu komando. Selanjutnya, aku bilang tunggu perintah. Selanjutnya, kau tak perlu tahu, pokoknya tunggu. Selanjutnya ada kalimat interrogatif. Kutipannya sebagai berikut. Kamu sudah siap? Terdengar suara pada headphone itu, sebuah suara yang merdu. Kalimat minor sebagai berikut. Apa? Pengkhianat? Biar saja. Buset. Lalu, penggunaan jenis frasa dalam cerpen keroncong pembunuhan sebenarnya tidak hanya frasa nominal dan frasa verbal. Jenis frasa yang digunakan dalam cerpen ini juga termasuk frasa adverbial, frasa adjektival, koordinatif, dan sebagainya. Contoh frasa verbalnya yaitu pada kutipan berikut. Masih menunggu, siap menunjukkan sambil menunggu, akan bercerita, akan bertangisan. Frasa nominalnya, lagu keroncong itu, orang-orang tua, teleskop itu wanita, ini sebuah hotel. Itu merupakan frasa verbal dan frasa nominal. Selanjutnya ada hasil kajian retorika. Hasil kajian pada unsur retorika dalam cerpen keroncong pembunuhan dapat dilihat berdasarkan permajasan, penyiasatan, struktur, dan pencitraan. Pada cerpen keroncong pembunuhan ditemukan beberapa jenis majas di dalamnya, yaitu hiperbola, personifikasi, metafora, sinekdot, simile, dan paradoks. Kutipannya sebagai berikut. Itu bukan urusanmu. Tahun lalu kamu menembak ribuan orang yang tidak bersalah. Terdapat kutipan menembak ribuan orang. Itu kan merupakan ungkapan yang berlebihan. Jadi terdapat pada majas hiperbola. Terdapat majas personifikasi dalam
cerpen keroncong pembunuhan, yaitu garis silang pada teleskop itu terus saja bergerak, sesekali terhenti pada dahi seseorang dan mengikutinya. Selanjutnya, dan sebetulnya aku pun tak perlu terlalu repot mencarinya karena pesawat komunikasi yang terpasang pada telingaku siap menunjukkan orangnya. Itu kan terdapat majas personifikasi dalam cerpen keroncong pembunuhan. Pada kalimat garis silang pada teleskop yang bergerak dan berhenti mempunyai bahwa toko akulah yang mengaturnya, garis silang pada teleskop. Selanjutnya, kutipan pesawat komunikasi yang terpasang seolah-olah mampu menunjukkan orangnya. Maksud tersebut adalah komunikasi tersebut adalah telepon dari wanita yang akan menunjukkan orang yang akan dibunuh. Disinilah letak efek yang ditimbulkan dari cerpen ini, yaitu efek estetis. Selanjutnya, penggunaan penyiasatan struktur yang paling dominan adalah tautologi, yaitu mengulang kata dalam sebuah kalimat. Di samping itu juga diikuti repetisi dan retoris, ketepatan penyiasatan gaya atau terstruktur dan urut yang muncul pada cerpen keroncong pembunuhan, bertujuan untuk memberikan dalam sebuah hubungan kalimat dan menciptakan efek estetis sekaligus sebagai penekatan makna, yaitu tautologinya perulangan bunyi dalam sebuah kalimat. Terdapat kutipan, memang wajah mereka adalah wajah orang baik-baik, tapi entahlah apa yang kurang enak di sana. Kutipan selanjutnya, dia memakai baju batik merah, kebetulan satu-satunya yang merah di sini, jadi enak buat kamu. Kutipan selanjutnya, garis silang itu kembali beredar dari wajah ke wajah. Selanjutnya ada repetisi yang merupakan perulangan bunyi dalam beberapa kalimat, yaitu kutipannya, lagu keroncong itu membuatku ngantuk, padahal malam ini aku harus membunuh seseorang. Orang-orang tua memang menyukai lagu keroncong. Ini membuat mereka terkenang-kenang akan masa lalunya. Kutipan selanjutnya, aku dibayar untuk mengarahkan garis silang teleskop senapanku pada tempat yang paling mematikan untuk kemudian menekan pelatuknya. Aku selalu mengatakan pada diriku sendiri bahwa aku tidak membunuh orang, aku hanya membidik dan menekan pelatuk. Terdapat retoris, yaitu kalimat tanya yang tidak perlu membutuhkan jawaban, yaitu kutipannya, apakah aku termasuk pahlawan jika menembaknya? Kutipan selanjutnya, benarkah dia seorang pengkhianat? Kutipan selanjutnya, adakah ia mempunyai firasat? Dan pendayagunaan citraan penglihatan visual secara dominan terdapat dalam cerpen keroncong pembunuhan. Hal tersebut dikarenakan isi dari cerpen ini banyak berhubungan dengan kegiatan visual. Sedangkan kegiatan visual itu menggunakan indera penglihatan, yaitu mata. Selain itu, citraan yang muncul yaitu pendengaran, pengecapan, dan kinestetik atau gerak. Yaitu terdapat contoh pencitraan pada cerpen keroncong pembunuhan. Kutipannya pada penglihatan. Dari teras lantai 7 hotel ini, aku masih mengintip lewat teleskop. Itu merupakan retoris penglihatannya. Yaitu ada pendengaran. Kutipannya sebagai berikut. Wanita bersuara halus yang memerintahku itu pun tentu cantik. Pengecapan, angin laut yang basah terasa asin di bibirku. Kinestetik atau gerak, ku gerakkan lagi senapanku. Nah, itu merupakan kajian stilistika pada cerpen keroncong pembunuhan. Sekian yang dapat Ori sampaikan. Ori mohon maaf atas banyak kekurangan karena Ori juga masih belajar. Sekian dari Ori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video Ori selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you.